Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sains. Ya, hari ini kita akan mendiskusikan salah satu materi astronomi tentang perilaku bulan. Tentunya tidak semua perilaku bulan akan kita bahas kali ini, tapi salah satu di antara perilaku bulan yang mungkin cukup menarik untuk kita kaji sekarang, terlebih kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah. Biasanya saat itu kita akan banyak pembicaraan soal kapan puasa dimulai, bagaimana menurut ahli hisab, bagaimana menurut hasil ru'yah, dan seterusnya. Oke, mari kita mulai belajar tentang perilaku bulan. Berbicara soal awal bulan Hijriah atau awal bulan yang berbasis pada peredaran bulan yang kita sebut sebagai bulan Komariah. Saya ingat cerita dulu waktu zaman SMA, diyakinkan oleh salah seorang guru kalau misalnya Arab itu sudah lebaran atau Arab itu sudah masuk puasa, berarti kita Indonesia yang berada di timurnya pasti juga sudah harus puasa atau harus sudah lebaran juga. Karena logikanya kita berada di timurnya Arab, di timurnya Mekah ya. Misalnya kalau Mekah sudah salat zuhur, pasti 4 jam yang lalu kita sudah salat zuhur. Kalau Mekah sudah maghrib, berarti 4 jam yang lalu kita juga sudah salat maghrib. Artinya kalau Mekah itu sudah lebaran, maka 4 jam yang lalu sebetulnya kita mestinya sudah lebaran. Benarkah pernyataan seperti ini? Ya, untuk menjawab penasaran kita tentang benarkah kawasan yang lebih timur daripada Mekah lalu pasti akan lebaran terlebih dahulu atau akan puasa terlebih dahulu, kita lihat perilaku bulan yang sejatinya. Ya, pertama kita sudah tahu bahwa dalam sehari semalam matahari itu melakukan gerak semu hariannya. Kita mengatakan sebagai gerak semu karena itu gerak terjadi hanya semu, hanya nampak dari bumi seolah-olah matahari mengedari bumi. Itu adalah dalam waktu 24 jam ya. Matahari itu melakukan gerak semu hariannya mengelilingi bumi adalah 24 jam. Sedangkan bulan itu adalah 24 jam 50 menit ya, 24 jam 50 menit. Artinya setiap hari bulan itu dibandingkan dengan matahari itu terlambat 50 menit terbitnya. Oke, keterlambatan 50 menit itu kalau kita lihat di langit, posisi bulan setiap harinya itu akan terlambat kira-kira 12 sampai 13 derajat. Tepatnya sebenarnya 12,5 derajat ya, karena 50 dibagi 4, karena 1 derajat itu 4 menit ya. Dalam konversi derajat ke waktu itu 1 derajat adalah 4 menit. Kalau 50 menit berarti 12,5 derajat atau 13 derajat. Jadi setiap hari bulan itu akan terlambat sekitar 12 sampai 13 derajat. Maksudnya begini kira-kira. Misalnya pas new moon, bulan baru, saat orang melakukan ru'yah hilal itu, misalnya kita lihat ketinggian bulan 5 derajat, taruhlah 5 derajat hari ini ya, atau sore nanti 5 derajat. Maka kalau kita amati di jam yang sama esok hari, ketinggian bulan itu sudah kira-kira 17 atau 18 derajat. Sudah sangat tinggi, sudah nggak perlu pakai alat, nggak harus orang yang ahli, orang yang awam pun esok harinya sudah bisa melihat bulan, melihat hilal bulan gitu, atau bulan sabit muda itu, karena ketinggiannya sudah 17 derajat esok harinya. Karena setiap hari dia terlambat 12 derajat. Baik, sekarang kita akan melihat lebih detail tentang pergerakan bulan mengelilingi bumi di saat bumi juga dalam waktu 1 tahun itu harus mengelilingi matahari. Misalnya saya akan gambarkan peristiwa ini, ada matahari, kemudian di sini bulan, di sini bumi misalnya, ini bumi, ini bulan. Nah, peristiwa seperti ini
kita sebut sebagai konjungsi, atau kalau dalam bahasa fikih itu ijtima'. Itu saat dimana bagian permukaan bulan yang menghadap bumi itu tidak ada sepeser pun yang terkena paparan matahari. Ini disebut sebagai new moon, bulan baru, bulan baru atau bulan mati. Bahasa yang lain adalah istima'. Nanti bulan akan bergerak mengelilingi bumi, misalnya seperti itu ya. Maka ini akan menyebabkan penampakan bulan dilihat dari bumi selalu berubah. Di sini kira-kira sabit, muda gitu ya. Terus nanti di sini mulai membesar sabitnya. Sampai di sini ini separuh bulan bisa kita lihat, separuh wajah bulan bisa kita lihat. Terus kemudian di sini fase gibaus. Nah, di sini adalah bulan purnama. Ini saat bulan purnama itu pas oposisi, saat oposisi. Nah, ketika kita bicara soal awal bulan, berarti kita mencermati saat ini peristiwa new moon atau peristiwa konjungsi, atau dalam bahasa fikihnya kita sebut sebagai ijtima'. Ya, ijtima' itu bulan baru. Nah, oke. Saya hapus posisi bulan yang lain. Dengan proses pengamatan, fokus amatan kita adalah pada peristiwa bulan baru seperti ini. Kalau dalam perspektif astronomi, asal posisinya sudah kayak begini, ini namanya sudah bulan baru, sudah tanggal 1. Tetapi dalam kaidah fikih Islam, ini belum bulan baru. Belum tanggal 1 maksud saya. Akan tanggal 1 ketika menjelang maghrib pada ijtima', ya. Maghrib setelah peristiwa ijtima' itu terlihat hilal. Itulah yang namanya tanggal 1 dimulai. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana peluang penampakan hilal di sore hari menjelang maghrib setelah siangnya terjadi ijtima' di dua tempat yang berbeda, misalnya di Arab Saudi dan di Indonesia. Kita lihat. Sebagai contoh, kita akan ambil kasus penentuan awal bulan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Berdasarkan data yang saya peroleh, ijtima' untuk awal Ramadan 1441 Hijriah tahun ini akan terjadi pada hari Kamis 23 April pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi kalau menurut hisab, hasil perhitungan, nanti peristiwa new moon, peristiwa konjungsi, peristiwa ijtima' untuk awal bulan Ramadan tahun ini terjadi pada hari Kamis 23 April pukul 9:30 pagi. Kira-kira seperti itu, waktu Indonesia Barat. Nah, kita akan melihat peluang penampakan hilal antara Indonesia dengan Arab Saudi misalnya. Nah, kalau ijtima' di Indonesia terjadi pada pukul 9:29 waktu Indonesia Barat hari Kamis 23 April, maka peristiwa konjungsi atau ijtima' di Arab Saudi adalah pukul 9:29 dikurangi 4 jam, karena waktu kita mendahului 4 jam daripada Mekah ya. Berarti ini bukan kira-kira ya, di Arab Saudi saat itu adalah pukul 5:29 waktu Arab Saudi. Ini saya ngarang saja pakai was ya, waktu Arab Saudi. Artinya di Saudi ijtima' terjadi lebih pagi. Kejadiannya bersamaan, tetapi dalam zona waktu yang berbeda. Kalau dalam perhitungan Indonesia itu adalah pukul 9:29, tapi di Arab itu baru pukul 5:29. Nah, padahal saya akan hapus ini. Kita tahu tadi bahwa matahari itu bergerak dalam sehari semalam adalah 24 jam, sedangkan bulan adalah 24 jam 50 menit. Artinya matahari lebih cepat 50 menit daripada bulan. Saya akan menggambarkan pola gerakan bulan dan matahari seperti
dua benda yang saling balapan gitu ya. Dalam hal ini matahari bergerak lebih cepat 50 menit ketimbang bulan. Saya akan menggambarkannya seperti ini. Saya gambarkan matahari di sini saat peristiwa konjungsi, berarti di sini juga ada bulan. Ini dia jejer kira-kira seperti itu ya. Ini kejadiannya adalah pukul 9:29 WIB atau pukul 5:29 waktu Arab Saudi. Nah, tadi saya bilang bahwa matahari itu bergerak lebih cepat. Berarti kalau saya gambarkan vektornya itu, vektor kecepatannya lebih panjang V matahari ketimbang bulan, adalah V bulan. Nah, kita akan melihat waktu-waktu krusial. Misalnya bagi para pengamat di Indonesia akan mengamati peristiwa hilal itu adalah pada tanggal 23 April sore hari menjelang maghrib. Misalnya pukul 18. Mudah saja ini, pukul 18. Jadi matahari dan bulan terus bergerak selama rentang waktu dari pukul 9:29 ya, dari setengah 10 sampai pukul 18:00. Artinya bagi pengamat di Indonesia, matahari punya waktu 9 jam untuk meninggalkan bulan ya, punya waktu 9 jam untuk meninggalkan bulan. Ini bagi pengamat di Indonesia. Jadi misalnya nanti pas pukul 18, tentunya karena matahari bergerak lebih cepat, misalnya saya gambarkan ini ufuk bagi pengamat di Indonesia. Saat itu matahari sudah tenggelam di balik ufuk, maka mungkin saja bulan itu masih berada di atas ufuk. Kalau menurut perhitungan, menurut hasil hisab itu kira-kira pas peristiwa ini nanti bulan itu saat matahari terbenam itu ketinggiannya jika diamati dari Yogyakarta sekitar 3 derajat. Misalnya di sini, ini ketinggian katakanlah 3 derajat. Maka bagian kecil dari bulan, katakanlah pantatnya bulan di sini, itu ada sudah yang terpapar oleh matahari sehingga bisa diamati dari bumi sebagai hilal. Kalau seperti ini keadaannya, maka kalau menggunakan metode hisab jelas esok harinya tanggal 24 itu sudah 1 Ramadan. Adapun kalau menggunakan metode ru'yah tentu saja kita harus menunggu apakah para pengamat di tanggal 23 April menjelang maghrib itu bisa mengamati keberadaan hilal apa enggak. Kalau bisa mengamati, maka esok harinya adalah tanggal 1 Ramadan. Tapi dugaan saya, feeling saya, karena menurut hisab itu ketinggiannya 3 derajat, mudah-mudahan akan ada observer yang bisa mengamati adanya hilal sehingga Ramadan tahun ini kita bisa bersama-sama. Tapi memang ini angkanya agak kritis, 3 derajat ya, cukup pendek, cukup rendah. Nah, ini di Indonesia. Bagaimana di Arab Saudi? Pukul 18 WIB di Indonesia sudah maghrib, maka di Arab baru pukul 14 ya. Saat ini mereka baru pukul 14.00 waktu Arab Saudi. Artinya di Arab Saudi saat ini belum maghrib. Para observer di Arab Saudi masih harus menunggu sekitar 4 jam bahkan mungkin lebih untuk bisa melihat hilal, yakni menunggu maghrib di Arab Saudi. Kalau dibuat mudah saja misalnya kejadian maghrib di Arab Saudi pukul 18 waktu Arab Saudi, berarti di Indonesia saat itu sudah pukul berapa? 18, 19, 20, 21, 22. Sudah pukul 10, sudah malam ya. Baru di sana mengamati hilal. Nah, kalau Anda lihat, berarti secara keseluruhan bagi pengamat bagi zona waktu Arab Saudi, matahari itu punya waktu lebih panjang untuk meninggalkan bulan, yaitu 9 jam ditambah 4. Persisnya 13 jam. Karena matahari punya waktu lebih lama meninggalkan bulan, maka mestinya nanti saat maghrib tiba, lalu maghrib di Arab Saudi maksud saya, lalu matahari itu sudah berada tenggelam di balik ufuk, saat itu bulan semakin tertinggal
Karena kecepatan bulan tadi lebih lambat 50 menit. Kalau jeda waktunya makin lama, pertarungannya makin lama, maka ketertinggalannya makin jauh, kira-kira begitu ya. Sehingga bulan saat matahari di ufuk Mekah, ufuknya Arab Saudi itu tenggelam, itu bulan mungkin ketinggiannya bisa sampai 5-6 derajat lebih tinggi, katakanlah 6 derajat gitu. Maka observer di Mekah itu jauh lebih mudah mengamati hilal ketimbang observer di Indonesia. Nah, maka dari situ Anda lihat bahwa peluang untuk Ramadan di Mekah lebih awal itu sangat mungkin dengan penjelasan seperti ini. Apalagi saya akan mengandaikan peristiwa ketika ijtima terjadi lebih siang. Apa yang akan terjadi dalam pemerolehan hasil hisab atau ru'yah di antara dua negara, Indonesia dan Arab Saudi? Misal ijtima terjadi pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, atau kalau dalam zona waktu Arab Saudi saat itu berarti baru pukul 10 pagi. Anda lihat di Indonesia pukul 2, mereka baru pukul 10. Sehingga bagi pengamat di Indonesia, matahari akan meninggalkan bulan sampai maghrib itu hanya punya waktu 4 jam. Ya, hanya punya waktu 4 jam. Waktunya lebih pendek untuk meninggalkan bulan, sehingga saat nanti matahari mencapai di bawah ufuk, bulan belum tertinggal lebih lama. Bulan belum tertinggal lebih jauh, masih cukup dekat dengan matahari. Kira-kira di sini cukup mepet dengan ufuk, mungkin pada ketinggian 0,2 derajat misalnya. Karena waktu yang digunakan atau waktu yang ada untuk mereka berdua, yaitu matahari dan bulan, saling meninggalkan itu lebih pendek. Nah, ketinggian yang hanya 0,2 derajat ini menjadi problem bagi para penganut wujudul hilal, hisab wujudul hilal. Maka kalau seperti ini kejadiannya, esok hari sudah tanggal 1 Ramadan. Tetapi kalau menggunakan metode ru'yah, pasti ketinggian 0,2 derajat itu belum mungkin bisa diamati. Maka kalau seperti ini kejadiannya, puasa tidak akan bersamaan antara metode wujudul hilal dengan metode ru'yah. Artinya besok bagi para penganut wujudul hilal sudah 1 Ramadan, tapi bagi penganut ru'yah belum 1 Ramadan. Tapi bagaimana dengan observer di Arab Saudi? Taruhlah kita buat sama. Jadi kejadian maghrib di Arab Saudi itu pukul 18 waktu Arab Saudi, seringkali lebih malam lagi, apalagi pas musim panas itu maghrib kadang pukul 19 waktu Arab Saudi. Kita anggap sama saja lah, kita anggap pukul 18 waktu Arab Saudi atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi pengamat di Arab Saudi, matahari dan bulan itu punya waktu dari peristiwa ijtima sampai maghrib itu adalah 4 jam plus 4 jam, yaitu 8 jam. Ya, jadi kalau di Indonesia matahari punya waktu 4 jam untuk meninggalkan bulan, tapi bagi pengamat di Arab Saudi, matahari punya waktu 8 jam, lebih lama. Sehingga matahari bisa tenggelam di bawah ufuk, sedangkan bulan masih di atas ufuk. Misalnya bulan lalu masih dalam ketinggian 3 derajat. Misalnya gitu ya. Karena punya waktu sekitar 8 jam untuk meninggalkan bulan, saat matahari terbenam, bulan masih di atas ufuk dan bisa diamati oleh ru'yah. Sehingga bagi Arab Saudi, meskipun menggunakan metode ru'yah sekalipun, besok hari sudah tanggal 1 Ramadan. Nah, dari peristiwa ini nampak sangat jelas bahwa kalau Mekah sudah Ramadan, belum tentu Indonesia sudah Ramadan. Karena kalau perhitungan hari bulan itu justru semakin ke barat, itu hari semakin tua. Dengan mengamati peristiwa seperti ini. Jadi logika awam bahwa kalau Arab Saudi sudah lebaran, Indonesia pasti sudah lebaran, itu belum tentu tepat. Bisa saja Arab sudah lebaran, kita belum lebaran. Bisa saja Arab sudah 1 Ramadan, kita belum 1 Ramadan, dengan metode yang sama, yaitu sama-sama menggunakan metode ru'yah atau sama-sama menggunakan metode hisab. Itu mungkin akan memberi hasil yang berbeda. Karena peristiwanya seperti ini, yakni penanggalan bulan itu tidak hanya berdasarkan oleh gerakan matahari saja,
juga tidak ditentukan oleh gerakan bulan saja, tapi perpaduan antara gerakan matahari, bulan, dan bumi lebih kompleks, sehingga ini melahirkan banyak ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.